Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan dan panjang umur. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang saat ini lagi bersedih karena kekurangan harta benda, konco-konco yang lagi galau karena tidak punya uang, konco-konco yang lagi pusing karena banyaknya kebutuhan, kadang-kadang muncul di dalam hati, kenapa sih wis sholat terus, wis ibadah terus, ngaji terus, tapi kok hidupnya masih kekurangan, cobaan ekonomi masih ada, sedangkan di sisi lain melihat orang yang tidak pernah ibadah, wong sing ora tahu sholat, wong sing ora tahu puasa, bahkan orang-orang yang durhaka itu kok hidupnya berkecukupan, kok hidupnya selalu ada, sedangkan mungkin yang sholat terus rajin, puasa rajin, ibadah, tapi hidupnya kok kekurangan. Sedangkan tetangga kita yang kadang-kadang sholatnya itu jarang atau bahkan tidak pernah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kok hartanya banyak, serba kecukupan. Hidup dunia itu sementara. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Yang dikasih belum tentu disayang, tapi kalau disayang pasti dikasih. Nah, sifat Ar-Rahman itu kasih sayang Allah diberikan kepada semuanya, entah itu ibadah atau tidak ibadah, sholat atau tidak sholat, semuanya dikasih sama Allah. Tapi tidak semuanya manusia itu mendapatkan Ar-Rahim, kasih sayang, rasa sayang dari Allah. Dan Ar-Rahim ini diberikan kepada orang-orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat semua, jangan berputus asa ketika di dunia kita hidup kesusahan, di dunia kita mungkin hidup kekurangan, kita masih mempunyai nikmat yang berupa agama. Dan nikmat berupa agama ini akan kita rasakan baik di dunia maupun kelak kita akan hidup abadi di akhirat. Nah, bagi konco-konco yang saat ini kekurangan, jangan berputus asa. Yang saat ini masih banyak tanggungan, juga jangan berputus asa. Allah punya rahasia di balik sebuah perhara. Insya Allah kalau kita sabar, kita kuat, kita ikhlas menjalani apa yang ditentukan oleh Allah, selama kita masih ikhtiar, usaha, insya Allah kita tidak hanya mendapatkan Ar-Rahman saja, tapi juga mendapatkan Ar-Rahim Allah di dunia maupun di akhirat. Kalau soal harta benda, semua orang dikasih, entah itu ibadah atau yang tidak ibadah, pasti dikasih. Tapi soal agama, rasa sayang Allah, tidak semuanya orang dikasih. Illa man yuhibbuh, kecuali orang-orang yang dicintai Allah. Nah, orang-orang yang dicintai Allah. Mohon sahabat-sahabat semua, selamat berjuang, tetap semangat, bahwa Allah punya rahasia di balik sebuah perhara. Yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Yang baik menurut Allah juga kadang-kadang belum bisa diterima akal manusia. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang mendapatkan nikmat agama, maka apa yang saat ini terjadi sebenarnya adalah sesuatu yang baik menurut manusia, yang ditentukan Allah saat ini, dan kita akan menemukan jawabannya ketika kita bisa bersabar dengan apa yang saat ini kita alami. Enggak apa-apa kita sedih, enggak apa-apa kita kekurangan harta benda, tidak masalah kita kekurangan soal dunia, tapi yang jelas ada nikmat agama yang akan kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Ketika jenengan mempunyai seorang anak, anaknya itu kemudian usia kelas 5 SD, cowok, minta dibelikan kendaraan. Pak, tolong tumbasnya kendaraan.
Jenengan adalah orang yang kaya raya desa dan bisa memenuhi permintaan anak. Pertanyaannya kelas 5 SD minta sepeda Satria Full. Sekarang pertanyaan berbalik ke jenengan semua. Kira-kira kalau jenengan beli anak umur 5 SD minta kendaraan Satria Full dibelikan atau tidak? Kalau orang tua yang mempunyai rasa sayang terhadap anak, walaupun bisa membelikan, pasti tidak akan dibelikan. Anak itu kemudian merengek, marah, wah, wong tuaku ora pengertian, wong tuaku ora sayang, wong tuaku ora. Orang tuaku tidak memberikan apa yang saya minta, bapak tidak sayang. Padahal anak tidak tahu rahasia kenapa ayahnya tidak membelikan sepeda motor Satria Full, karena ayahnya sayang dengan anaknya tersebut. Takutnya nanti nggak senyau, nggak belajar, nggak ngaji, malah ya akan tekan pagi larang. Berarti permintaan anak kepada orang tua yang sebenarnya orang tua itu bisa memberikan, kok dipending, tidak diijabah, tidak dikabulkan. Ternyata permintaan anak itu tidak dikabulkan karena bentuk sayang orang tua pada anaknya. Begitu juga permintaan kita kepada Allah yang sampai saat ini belum dikabulkan. Kita masih hidup dalam kesusahan, masih hidup dalam kekurangan. Bukan berarti Allah tidak mau ngasih, tapi karena Allah sebenarnya sayang, tahu kapasitas kita dan tahu kebutuhan kita. Siapa tahu kalau kita diberikan harta benda yang melimpah, sedangkan mental kita belum siap, bisa jadi kita seperti Korun, bisa jadi kita seperti Sa'labah yang kemudian lupa terhadap Allah yang memberikan nikmat. Kemudian ada lagi satu, jenengan tadi dimintai anak tidak dibelikan kendaraan, kan tidak dibelikan karena jenengan sayang terhadap anak. Sekarang ada contoh lagi, jenengan naik mobil sampai di Petang 5, di situ ada lampu merah, kemudian berhenti, kemudian ada pengamen. Jenengan ngasih paling banter 2.000. Pemberian 2.000 itu apakah karena sayang? Tidak, tetap ngasih. Tapi tidak semua orang yang dikasih itu disayang. Tidak semua orang yang diberi itu disayang. Faktanya apa? Kita ngasih mereka bukan karena sayang, tapi karena takut nanti mobilnya sampean blereh, takut mobil jenengan diganggu, atau mungkin jenengan sumbek ngrungu suara sumbangnya pengamen itu. Akhirnya dikasih agar cepat lungo, karena kita sumbek nyawang mereka. Bisa jadi seperti itu. Berarti yang disayang pasti dikasih kapanpun. Tapi kalau yang dikasih belum tentu disayang, belum tentu disayang. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat semua yang saat ini mungkin secara ekonomi masih kekurangan, masih punya masalah, masih kurang harta benda, kebutuhannya belum tercukupi dan lain sebagainya, tetap semangat. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintainya atau yang tidak dicintainya. Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai Allah dan orang yang tidak dicintai Allah. Walakin la yu'tiddin illa man yuhibbuh. Tetapi Allah tidak akan memberikan kenikmatan agama kepada orang yang tidak dicintainya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Tugas kita di dunia sebagai khalifah adalah hifdzuddin wa siyasatud dunya, menjaga agama dan mengatur dunia. Berarti tugas pokok kita adalah menjaga agama dan mengatur dunia. Adapun kita kekurangan, kita masih banyak kebutuhan yang saat ini belum terpenuhi, bisa jadi masih banyak rahasia di balik sebuah prahara. Intinya sabar dan tetap berusaha. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua diberikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kita tetap konsonan di dunia, konsonan di akhirat. Kita tetap sahabatan di dunia, sahabatan di akhirat. Dalam konsep watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Semoga bermanfaat. Sebagai penutup, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kita menjadi orang yang dicintai, bukan sekedar mencintai.
menjadi orang yang dicintai, bukan orang yang sekedar hanya mencintai. Karena mencintai belum tentu dicintai, tapi kalau kita dicintai berarti harga kita di hadapan Allah begitu luar biasa. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya sekedar manis di bibir saja mengucapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang hidupnya bahagia. Semoga kita bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.